namanya. Jangan mendekati, jangan membuka ruang aliran irigasi kepada perbuatan zina, gendaan, apa yang kabel. Pelajaran saya gitu. Gendaan, pacaran, ya dan sebagainya lah itu ya. Itu kabel-kabel irigasi yang akan bisa saja masuk. Siapa yang bergendaan, bergendari ya siap-siap. Lega kuat hatimu ya bakal kebobol. Tapi beda dengan orang yang sejak awal jegrek, Mbak Ayu, Mbak Elek kami. Tapi lek kate rabi baru boleh. Itu contoh, cara Mas Kofi ya masih muda belum menikah. Lek sampean sudah membuat jalur irigasi ke sana, kabel ke sana. Yang perempuan normal, yang laki-laki normal, mengikat jalinan katanya sih cinta, walaupun sebenarnya itu syahwat dan nafsu. Ya. Membuka aliran syahwat ke apa ya itu tadi. Lambat laun lek gak kuat sama-sama normal ya itu akan terjadi takrobu zinanya akan terjadi. Karena apa? Takrobunya sudah dibuka. Beda kalau takrobunya sudah dipotong. Peluangnya kecil. Sama dalam kehidupan ini. Jika panjenengan ingin menghindari hal-hal yang tidak baik yang lainnya atau hal yang baik tapi berpotensi buruk, bisa dengan cara apa? Tidak membuat irigasi ke sana. Di antaranya yo gak gumbul-gumbul. Di antaranya macam-macam. Itu namanya apa? Mahwal alaik. Memutus atau menggunting tali-tali ya yang mengganggu jiwa manusia. Karena orang sufi itu kepinginnya begini sebenarnya. Kenapa kok digunting semua tadi itu? Karena ingin apa ya? Yang hanya ada di dalam jiwanya cuma Allah begitu loh maksudnya. Tidak ada selain Allah. Maunya begitu. Intinya tujuan cita-cita agung mereka adalah menaruh Allah itu di singgasana terbesar dalam jiwanya. Memposisikan Allah itu di sesuatu yang paling tinggi di dalam jiwa, inginnya itu. Itu yang dilakukan. Makanya mereka berusaha untuk menggunting tadi itu apa yang menggeser hak jiwanya dari apa diisi dengan Allah ya. Sesuatu yang menggeser dia akan menggunting itu. Hal-hal yang berpotensi itu menggeser mereka gunting biar tidak mengganggu itu. Itu sebenarnya tujuan utama ya dari orang-orang tasawuf itu begitu. Nah ini dipandang oleh orang besar, oleh para cendekia, para ilmuwan ya. Itu mustahil, sepertinya mustahil. Manusia disuruh gunting-guntingi seperti itu. Bagi para nuzar itu sesuatu yang mumtani'. Mustahil kata mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hafidz Murtadha Az-Zabidi dalam Ihya Ulumuddin, syarah Ihya itu. Wa anna yatayassar dzalika li kulli ahad fi kulli waqtin. Kalau guntingnya itu setiap waktu, setiap saat, itu sesuatu yang tidak mudah. Bayangkan mereka itu harapannya kan setiap saat itu tidak terfokus. Kalau itu maunya waktu setiap waktu itu susah. Wa innahu yalzamu al-murid muraqabata khawatihi wa la yatruku khatir al-khairi yamuru bi bali. Karena yang dimaksud di sini adalah kalau ada besitan, kalau ada hasrat masuk langsung ditewapel. Langsung dibuang oleh mereka itu. Karena kalau ini kerjaannya setiap saat itu betapa susahnya. Saya kasih contoh. Sampai Mas bagus kerja di kantor. Ya. Ketika kerja di kantor, jenengan dikasih tugas oleh atas, disuruh ngerjakan, otomatis pikiran sampean nang ngendi? Pekerjaan, hati sampean nanti nang pekerjaan itu. Allah ada nggak di hati sampean?
Susah kayaknya. Ya. Tidak lagi susah, mustahil. Ya. Mustahil. Gitu tuh. Nah, itu padahal hal yang dilakukan itu positif ya, positif. Itu memang wah, ini kerja keras ya dari orang sufi. Nah, kalau memang intinya itu berharap agar setiap saat jiwa ini diisi dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemarin dilakukan oleh Allah. Pertama dengan lafaz dulu, setelah itu sambil maknanya, kemudian coba gak pakai lisan, pakai kerja hati saja maknanya. Kemudian the meaning of meaning, makna dibalik makna, ya, sampai hanya terisi gambar apa ya, bukan lagi terpaku kepada kata-kata, lafaz, tapi sudah dibalik semua itu. Nah, maunya kan hati mereka itu diisi itu setiap saat, ya. Tetapi kata para ilmuwan itu tidak mudah. Kenapa? Karena dia harus berjuang keras untuk mengalihkan, menghilangkan bisitan-bisitan, ya, hasrat-hasrat, pikiran-pikiran yang masuk dalam otak manusia. Sama kita itu loh, sholat saja itu, jangankan tidak sholat saja itu, ya Masya Allah, perjuangannya kan keras sekali ya, untuk menghilangkan ingatan di luar sana. Padahal mereka ini tidak hanya sholat, kehidupan mereka diisi oleh ini. Betapa itu mujahadah luar biasa. Itu yang ngalang-alai mujahadah perang Badar dan perang Uhud ya ini. Karena harus berusaha keras dan orang lain tidak mengerti. Perjuangan keras seperti ini tidak mengerti. Tapi kalau jenengan sholat itu istri penjenengan sih ngerti. Mungkin anak jenengan sih ngerti. Bapakku sembahyang duha sih ngerti. Bapakku sholat qobliyah buat sih ngerti. Bapakku koyo ngeten iki gak ngerti. Dipikir gak lapo-lapo. Marah dipikir pengangguran. Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh hati atau oleh jiwa itu jauh lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh anggota tubuh ini. Seperti kemarin sudah dibahas itu jauh lebih mulia. Pekerjaan pikiran, akal itu jauh lebih mulia. Khusyuk di dalam sholat itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan gerakan fisik manusia itu kalau ditimbang. Kenapa? Karena ini hanya pembantu. Karena ini hanya alat. Alat dan penggunanya lebih mulia mana? Ya penggunanya. Sepeda motor dengan pemiliknya. Masa lebih mulia sepeda motornya? Kan itu sudah tidak waras. Karena itu pasti lebih mulia pemiliknya. Pemilik dari pemilik itu yang paling mulia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengapa kita itu dilarang untuk menyakiti para kekasihnya Allah? Karena mereka perjuangannya keras. Jiwa mereka menghilangkan, membersihkan dari selain Allah. Betapa susah. Mereka ingin memposisikan Allah itu benar-benar pada level tertinggi di dalam jiwa